Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita bersalawat kepada, semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat sahabiat beliau, juga kepada mereka manusia-manusia yang istiqamah di atas jalan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kemudian di sini kami mohon maaf atas keterlambatan yang ada. Ala kulli hal, semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dan Allah jadikan apa yang ada di dalam majelis ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan dalam timbangan kebaikan kita di sisinya dan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allahumma amin. Dan mengawali pertemuan ini, mengulang apa yang pernah kami sampaikan dalam khutbah Jumat kemarin, bahwa pemerintah kita insyaallah pada petang esok itu akan melaksanakan sidang itsbat untuk penentuan 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, dan darinya pula kita dapatkan kapan 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Dalam artian, jika sekiranya besok malam ditetapkan bahwasanya Rabu itu adalah 1 Dzulhijjah, maka bagi kita yang berniat untuk kurban, maka tidak lagi mengambil, mengurangi, memotong, memendekkan apapun yang ada dalam atau dari tubuh kita, mau itu rambut, mau itu kuku, mau kumis atau yang lainnya, maka ditahan hingga hewan kurban kita disembelih. Jika sekiranya disembelih nanti di hari Sabtu, maka di saat itu pula lah kemudian seseorang akan memulai atau dibolehkan kemudian untuk bisa mengambil, memotong bagian tubuhnya. Kalau sekiranya di hari Jumat, maka di situ pula seseorang nanti dibolehkan. Adapun sekiranya hari raya nantinya bertepatan dengan hari Jumat dan ternyata kesepakatan pengurus misalkan bahwa hewan kurban akan disembelih di hari Sabtu, maka di hari Sabtu itu juga yang menjadi syarat dibolehkannya seseorang untuk mungkin memotong kukunya atau memotong rambutnya atau mengambil dari sebagian anggota tubuhnya. Dan bagi orang-orang yang mereka telah melaksanakan salat hari raya di hari Jumat, maka ada keringanan bagi mereka untuk tidak melaksanakan Jumat karena bertemunya 2 salat hari raya di hari tersebut, hari raya Id dengan hari raya Jumat, karena hari raya tahunan dan hari raya mingguan, karena dua-duanya adalah hari raya. Sehingga para ulama dan Nabi kita SAW dalam beberapa hadis yang menjelaskan, seseorang yang bertemu dengan hari Jumat bertepatan dengan hari raya dan mereka telah melaksanakan salat di pagi hari rayanya, maka tidak lagi ada kewajiban untuk salat Jumat. Namun bagi pengurus yang mereka telah menetapkan imam, menetapkan khatib, menetapkan muadzin, maka orang-orang yang bertugas menjadi imam, menjadi khatib, menjadi muadzin, mereka tetap menghadiri masjid kaum muslimin untuk mengumandangkan azan, untuk menegakkan salat, untuk menyampaikan khutbah, karena tentunya akan tetap ada sebagian kaum muslimin yang mereka melaksanakan salat Jumat. Tapi yang afdal, kalau ada yang ingin lebih mencari utama, maka tetap disyariatkan untuk mendirikan salat Jumatnya. Wallahu taala a'lam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian tauhid. Dan kemarin kita sampaikan pembagian tauhid hakikatnya bukan sesuatu yang lazim. Bahkan pada asalnya tauhid tidak boleh dibagi.
Namun justru orang-orang kafir Quraisy lah yang mereka mengawali pembagian tauhid. Ketika mereka hanya beriman kepada satu bagiannya saja dan mereka melupakan bagian yang lain. Dan ini telah dijelaskan oleh penulis di sini hafizahullahu taala wa ra'ahu. Dan kemarin kita sampaikan simpelnya rububiyah itu adalah meyakini keesaan Allah dalam segala perbuatannya. Adapun uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan untuknya. Adapun asma dan sifat adalah mengagungkan Allah dan mengesahkan Allah tabaraka wa taala yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat sempurna. Karena kesempurnaan nama, kesempurnaan sifat itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pembagian tauhid. Dan kemarin kita sampaikan salah satu dalil yang disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau ini, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-59, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku. Dan kita telah jelaskan bahwasanya jin itu punya kewajiban sebagaimana yang ada pada manusia. Ketika manusia diwajibkan mereka untuk beribadah, jin juga demikian. Ketika manusia diperintahkan untuk menjauhi larangan, jin pun demikian. Ketika manusia mereka mati, jin pun mereka mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin dan manusia itu mereka semuanya akan mati. Sebagaimana kita ketahui juga di kalangan jin itu ada keturunan sebagaimana keturunan dalam kalangan manusia. Apakah mereka ada pernikahan dan sebagainya? Beda alam. Kita juga belum pernah diundang. Oleh karenanya yang jelas dikatakan bahwasanya dari kalangan jin mereka punya keturunan. Jin mereka juga ada keluarga. Jin di antara mereka ada yang saleh, ada yang tidak. Ada yang muslim, ada yang qasid. Semua itu sebagaimana dari kalangan manusia. Makanya al-thaqalain itu adalah dua makhluk yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah dari kalangan jin dan manusia. Makanya dua golongan inilah yang tidak akan mendengarkan teriakan-teriakan penduduk kubur ketika mereka sedang disiksa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yasma'uhuma kullu syai'in illa thaqalain." Ketika orang-orang yang mereka mengantarkan jenazah ke kuburan, mereka balik ke rumah masing-masing. Kemudian mayat itu akan didatangi oleh dua malaikat yang akan menanyakan kepada mereka. Kemudian mayat itu mendengarkan apa? Sira'un 'ali, atau mereka mendengarkan apa? Suara telapak kaki keluarganya yang mulai meninggalkan mereka. Maka mereka mengalami kesedihan, mereka teriak karena merasakan sakitnya siksa kubur. Yasma'u sautahu kullu syai'in illa ats-tsaqalain. Mendengarkan suara penghuni kubur itu segala sesuatu kecuali dua makhluk, manusia dan jin, karena keduanya lah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Dalil yang pertama adalah Adz-Dzariyat ayat yang ke-59. Kemudian beliau rahimahullah taala menyatakan, qala Allah azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis yang kedua atau dalil yang kedua tentang pentingnya tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, ini dalil yang kedua tentang tauhid. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah utus, fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasula, seorang rasul atau utusan, yang utusan ini membawa syariat kepada tiap-tiap umat, ani'budullaha, supaya mereka itu menyembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan supaya mereka umat para nabi dan rasul itu menjauhi taghut. Apa itu taghut? Apa itu taghut? Taghut itu segala sesuatu yang diagungkan selain Allah Azza wa Jalla, ya, yang disembah, yang ditaati, yang dipatuhi, baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia ataupun syaitan. Ketika ada orang-orang yang mereka memuja kubur, mengagungkan kubur seorang syekh, meninggikan atau meletakkan kuburan seseorang itu dalam tempat yang tidak seharusnya, berarti itu dinamakan dengan taghut.
Ketika seseorang memuliakan pohon-pohonan dan bahkan mereka menjadikan pepohonan itu sebagai sarana untuk mendapatkan berkah, maka pohon itu bagian daripada taghut. Ketika ada seseorang yang memuliakan batu dan batu itu mereka sembah, mereka agungkan, mereka cari berkah darinya, mereka elus-elus, mereka cium-cium dan seterusnya, maka berarti batu itu adalah taghut. Adapun Hajarul Aswad, dia bukan taghut. Karena yang mencium Hajar Aswad itu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan praktek amaliyah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan apa? Wallahi inni la'alamu annaka hajara. Sesungguhnya aku demi Allah tahu bahwasanya engkau itu hanyalah batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan sudi untuk mencium. Itu kata Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya tidak ada keharusan orang yang umrah, orang yang haji harus bisa mencium Hajar Aswad. Enggak ada keharusan, karena enggak ada keutamaannya sama sekali. Keutamaannya hanya dari sisi mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi batunya sendiri tidak ada keutamaan. Dari sisi menciumnya sendiri tidak ada fadilah khusus selain daripada mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pendalilan dari ayat ini, maka ini merupakan sebagai penjelas yang sangat-sangat gamblang dari ayat yang pertama yang disebutkan. Kalau ayat yang pertama disebutkan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, illa liya'budun. Kemudian di ayat yang kedua ini dijelaskan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, untuk ayat yang pertama bahwasanya ketika di ayat yang pertama tadi Allah menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia dan jin, ya, maka di ayat yang kedua di sini beliau rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid adalah merupakan syariat yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul yang mereka dikirimkan kepada manusia, yang memang tujuannya adalah untuk beribadah. Karena tidak mungkin Allah perintahkan ibadah tapi tidak ada tuntunan dalam ibadah itu. Maka lihat, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita beribadah dan Allah kirimkan rasulnya, dan rasul itu untuk menyampaikan tata cara ibadah, sehingga tidak ada tata cara ibadah kecuali dari yang diajarkan oleh para rasul-rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Siapapun yang mereka itu melenceng dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun tiap-tiap umat dahulu yang mereka melenceng dari tuntunan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, maka mereka adalah orang-orang yang binasa. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang mereka menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berhati-hati, atau mereka itu mawas diri, waspada akan ditimpa dengan siksaan yang pedih atau fitnah yang besar. Itu sudah menjadi wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Orang-orang yang mereka menyelisihi perintahku, menyelisihi urusanku, yaitu sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jadikan untuk mereka itu kekerdilan dan kehinaan. Makanya kita lihat orang-orang mereka hina, mereka itu celaka, mereka itu kerdil, mereka itu diinjak-injak karena mereka mulai meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa kita katakan, kenapa sekarang umat Islam mulai melemah? Kenapa umat Islam mayoritas tapi seolah-olah mereka itu minoritas? Kenapa umat Islam walaupun mereka adalah penduduk terbanyak di muka bumi ini, tapi malah mereka dijajah, dihina, dicerca, dicaci, ya, dizalimi, karena kehilangan kunci kemenangan, yaitu tauhid. Kemarin kita sebutkan salah satu ayat, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah, ya,
maka kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir itu rasa takut karena kesyirikan yang mereka lakukan, sehingga kesyirikan itu membuat rasa takut itu ada dan keberanian pada jiwa dan jantung musuh Islam. Kaum muslimin mereka takut, musuh Islam mereka kuat dengan sebab apa? Kesyirikan. Maka kesyirikan itu tidak boleh. Kesyirikan itu hal yang haram. Dan taghut, kata beliau di sini, adalah segala sesuatu yang diagungkan selain Allah dengan disembah, ditaati, dipatuhi. Baik yang diagungkan itu adalah berupa batu, manusia, ataupun setan. Ketika ada jin ataupun syaitan yang mereka agungkan, maka dia itu adalah taghut. Ya, semua itu adalah taghut. Ibnu Jarir At-Tabari alaihi rahmatullah, beliau berkata, "Was-sawabu minal qawli 'indi fi at-taghut annahu kullu dhi tughyanin 'ala Allah fa'ubida min dunihi imma biqahrin minhu liman 'abadah wa imma bi ta'atin mimman 'abada lahu wa insanan kana dhalika al-ma'bud aw syaitanan aw wathanan aw sanaman aw kainan ma kana min syai'in." Nih, penjelasan yang sangat luar biasa daripada Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala tentang makna taghut. Kata beliau, pendapat yang benar menurutku, kata beliau, tentang masalah taghut itu adalah semua yang melampaui batasannya. Semua yang melampaui batasan. Ini makna taghut. Semua yang melampaui batasan lalu diibadahi selain Allah. Ya, segala sesuatu yang melampaui batasan kemudian diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang punya kelebihan kemudian diibadahi, maka dia itu adalah taghut. Ya, baik dengan paksaan ataupun suka rela. Ya, jadi segala sesuatu yang diagungkan mau dengan paksaan orang ataupun memang adanya sukarela dari yang menyembah, yang mentaati, maka itu tetap dinamakan dengan taghut. Ya, insanan kana dzalikal ma'bud, manusiakah mereka, au syaitanan, ataukah syaitan, au wathanan, ataukah itu adalah berhala, au sanaman, ataukah itu patung, au kainan ma kana min syai'in, ataupun segala sesuatu yang itu ditaati, diagungkan, dilebihkan, kemudian diibadahi, maka itu makna taghut. Ya, berarti menjauhi taghut itu maknanya apa? Mengingkarinya. Itu menjauhi taghut. Sebelum kita jauhi, kita ingkari, dan itu adalah makna yang pertama untuk menjauhi. Makna pertama untuk menjauhi taghut adalah dengan mengingkari taghut. Karena menjauhi maksiat itu juga dengan mengingkarinya. Karena seseorang ketika tidak mengingkarinya maka pasti tidak bisa menjauhinya. Orang akan bisa menjauh karena dia mengingkarinya, bahwasanya dia yakin sesuatu itu tidaklah benar, makanya mereka akan menjauhi hal tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian tentang ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh telah kami utus kepada tiap-tiap umat itu seorang rasul, ya, menunjukkan bahwasanya perkara tauhid itu adalah perkara yang disepakati oleh para nabi dan rasul. Jadi perkara tauhid itu ijma'nya para nabi dan rasul, bukan ijma'nya ulama, tapi ijma' para nabi dan rasul itu satu, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Ma min nabiyyin, tidak ada satupun nabi kecuali mereka itu pasti akan mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara yang menunjukkan hal itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin qabli illa wa anzara qaumahu min ad-dajjal.
Tidak ada satupun nabi sebelumku kecuali semuanya mereka memperingatkan umatnya dari fitnahnya Dajjal. Kenapa Dajjal? Kenapa Dajjal? Karena Dajjal dia yang bisa melakukan sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh orang-orang ataupun makhluk atau sesuatu yang disembah sebelumnya. Sekarang Fir'aun disembah atau enggak? Kuburan disembah atau enggak? Banyak yang nyembah kuburan, banyak yang nyembah Fir'aun, dan banyak yang nyembah seseorang dahulunya, ya. Tetapi Dajjal adalah sesuatu yang Allah berikan kepadanya itu kekuatan yang itu kalau sempat zaman kita ini ada, maka akan sangat mudah orang mempercayai itu sebagai Tuhan. Oh, sementara ahli kubur aja mereka sembah, ternyata yang nggak bisa apa-apa. Bagaimana dengan Dajjal yang bisa menghidupkan orang yang telah dibunuhnya? Ketika dalam hadis diriwayatkan seseorang didatangkan kemudian digergaji sehingga menjadi terbelah menjadi dua bagian, kemudian dikatakan kepada orang tersebut untuk hidup lagi, maka hidup. Dajjal bisa menumbuhkan sesuatu yang belum tumbuh. Dajjal bisa menyembuhkan orang yang penyakit buta. Dajjal bisa membawa neraka dan surga. Walaupun surganya Dajjal adalah nerakanya Allah dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin muslimat sekalian, kekuatan Dajjal belum ada yang mengunggulinya dari makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala. Ya, kekuatan Dajjal belum ada yang bisa mengunggulinya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada Dajjal, mereka semuanya makhluk lemah. Adapun Dajjal, ya, maka sudah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal itu dia punya kekuatan dan punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Maka yang kita khawatirkan itu. Dan Dajjal salah satu di antara yang mengakibatkan seseorang lari dari tauhid. Makanya kata Nabi kita SAW, "Ma min nabiyyin illa wa anzara qaumahu min ad-dajjal." Tidak ada satupun nabi kecuali mereka memperingatkan umatnya untuk berhati-hati dari fitnahnya Dajjal. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Al-anbiya'u ikhwatun min 'allad wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kata Rasulullah SAW, para nabi dan rasul itu adalah saling bersaudara sebapak. Semua nabi dan rasul mereka itu saudara sebapak, ya. Wa ummahatuhum syatta, tapi ibu-ibu mereka yang berbeda-beda, tapi bapaknya satu, sama. Kemudian wa dinuhum wahid, dan agama mereka juga satu. Agamanya Adam, agamanya Idris, agamanya Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa dan seterusnya sampai kepada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dinuhum wahid, agama mereka satu, yaitu apa? Islam. Agama mereka satu, Islam. Karena inti daripada orang yang menyembah Allah itu adalah Islam. Karena Islam itu maknanya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa pengertian Islam? Apa pengertian Islam? Kalau Anda paham pengertian Islam, maka kita akan katakan semua agama Nabi dan Rasul adalah Islam. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, serta tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan. Tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu makna Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan.
wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Nah, para nabi dan rasul semuanya mereka mengajak umat untuk apa? Berserah diri kepada Allah. Semua nabi dan rasul mereka mengajak umat untuk mentaati Allah. Semua nabi dan rasul mereka mengajak umat mereka untuk mereka berlepas diri daripada kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Berarti dakwah seluruh nabi dan rasul adalah mengajak kepada Islam, ya atau tidak? Dan agama seluruh nabi dan rasul adalah Islam. Wa man aslama lillahi wajhahu wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang berserah diri atau menyerahkan diri wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka bagi mereka itu pahala mereka di sisi Rabb mereka. Jelas, ya? Jelas jemaah sekalian, rahimanillahu wa iyyakum. Dan para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan agama mereka itu satu, yaitu agama yang mengajak kepada tauhid, ya, yaitu adalah Islam ini, ya. Dan kemudian kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalil yang ketiga yang disebutkan oleh sang penulis di sini rahimahullahu taala, kalau tadi dalil yang pertama adalah Adz-Dzariyat 59, ya. Kemudian di dalil yang kedua adalah An-Nahl 36. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan oleh sang penulis rahimahullah adalah di dalam surat Al-Isra ayat yang ke 23 dan 24, ya, ayat yang ke 23 dan 24, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan supaya kalian jangan sampai beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Imma yablughanna 'indakal kibar, tatkala orang tua kalian itu dalam kondisi besar atau dalam kondisi tua, ahaduhuma aw kilahuma, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uff, maka jangan katakan kata-kata penolakan sekalipun kalimatnya hanya apa tuh bahasa kitanya? Mencopak. Iya ya. Apa? Mengoceh. Atau kata bahasa Arab Indonesia adalah ah. Ibarat itu adalah bahasa kemalasan, penolakan, tapi itu adalah penolakan yang tidak kasar. Tapi terkadang dalam sebagian daerah itu dianggap sebagai sesuatu yang juga kurang baik, ya. Fala taqul lahuma uff, maka jangan katakan kepada keduanya itu uff, kata-kata penolakan itu. Wala tanharhuma, dan jangan kalian hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya itu perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan kepada Allah, rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah keduanya, kasihi keduanya sebagaimana dahulu keduanya telah mendidikku di waktu kecil. Itu dalil yang ketiga dalam surah Al-Isra 23 24, kita jelaskan nanti pada adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. أشهد أن لا
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat ini atau ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-23 dan 24 tadi adalah merupakan ayat yang mengandung tentang an-nafyu wal itsbat. Ya, an-nafyu wal itsbat. Apa itu an-nafyu? Apa itu an-nafyu? An-nafyu itu adalah peniadaan, ya, penafian, peniadaan. Adapun itsbat, penetapan. Di mana ada nafyu, di mana ada itsbat? Kata Allah, alla ta'budu. Di sini adalah nafyu, nafi, peniadaan, atau tidak adanya kebolehan untuk menyembah. Di sini berarti berlarangan. Alla ta'budu, janganlah kalian itu beribadah. Nafyu, penafian dan peniadaan. Illa iya, kecuali hanya kepadanya. Kepadanya di sini siapa? Rabbuka. Kan di sini dikatakan wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Allah? Alla ta'budu illa iya, supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, yaitu kepada Rabbuka, Allah Azza wa Jalla. Ya, sebenarnya orang-orang musyrik, kalau mereka meyakini Allah itu Rabb mereka, maka harusnya mereka percaya bahwasanya Allah yang berhak untuk disembah. Karena di sini Allah katakan apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Bukan wa qadha ilahuka alla ta'budu illa iyyah, dan sesembahanmu telah menetapkan, bukan, tapi Rabbmu yang menciptakanmu. Hakikatnya adalah yang menciptakan itulah yang berhak untuk disembah. Yang punya kekuasaan tinggi itulah yang berhak untuk diibadahi. Mereka percaya Allah yang menciptakan, Allah yang punya kekuasaan, tapi mereka menghilangkan hak Allah dalam hal penyembahan dan penghambaan. Ini lucunya. Maka itu yang kita jelaskan kemarin, disitulah letak kenapa kita katakan orang-orang musyrik dululah yang mereka menjadikan tauhid itu terbagi-bagi. Ya, karena mereka hanya mengimani satu bagiannya saja, dan kemudian mereka meninggalkan bagian yang lain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita dan para guru-guru kita. Dan ayat ini menunjukkan akan agungnya kedudukan kedua orang tua, karena Allah Azza wa Jalla menggandengkan perintah bertauhid dengan perintah birrul walidain. Ya, perintah untuk bertauhid dengan perintah kepada berbakti kepada orang tua. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang, ya, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Thumma uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Selaras dengan ayat ini, yang wajib pertama kali adalah tauhid, lawannya adalah syirik. Wajib yang kedua kali adalah berbakti kepada orang tua, dan lawannya adalah uquq, durhaka kepada keduanya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, Allah sandingkan antara perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah untuk mentauhidkan Allah, dan ini merupakan kedudukan yang tertinggi. Belum lagi kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabb fi ridha al-walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua,
Dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi anak-anak yang mereka mencari ridha orang tua, untuk mereka ridha Allah. Dan anak-anak yang mereka itu mencari murka orang tua, maka bagi mereka murka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bertakwalah kita kepada Allah dalam hal orang tua kita. Bertakwalah kita kepada Allah dalam hal hak-hak mereka berdua, karena mereka adalah makhluk yang paling berhak untuk ditaati, untuk dipergauli dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan pergaulan yang baik? Ummuk, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuk. Ibumu, 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 lalu ayahmu. 4 posisi pertama adalah kedua orang tua, dan 3 bagiannya adalah untuk ibu kita. Dijelaskan oleh para ulama sebabnya ibu punya 3 pengorbanan yang luar biasa. Di saat mengandung, di saat melahirkan, dan di saat hasil makan yang dikonsumsinya, serat dan intinya adalah untuk diberikan kepada anaknya melalui air susu yang diberikan kepada putra-putrinya. Itu adalah perjuangan seorang ibu. Rahimallahu walidaina atau walidina. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma amin. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan tentang agungnya hak kedua orang tua. Kalau kita berbicara tentang bakti kepada orang tua, maka mungkin akan melalaikan kita daripada perintah untuk bertauhid kepada Allah. Artinya karena pembahasannya juga sangat jauh sekali. Makanya ada sebuah tulisan 2 wasiat yang tidak terpisahkan. 2 wasiat yang tidak terpisahkan. Apa wasiatnya? Tauhid dan birrul walidain. Tidak terpisahkan. Karena terletak dalam satu ayat, dan Allah sandingkan keduanya, sehingga itu menjadi 2 wasiat yang tidak terpisahkan. Wasiat bertauhid kepada Allah, wasiat berbakti kepada kedua orang tua. Iyas ibn Muawiyah, ya, beliau salah seorang tabi'in. Ketika wafat ibundanya, ketika beliau menguburkan ibundanya, beliau menangis. Kemudian sebagian teman-temannya menyatakan kepada Iyas, "Wahai Iyas, tabqi? Engkau menangis?" Seolah-olah mereka itu mengingkarinya, seolah-olah menangis akan kematian seorang ibu, seorang ayah atau seseorang itu tidak boleh menangis. Itu kesalahan pemahaman. Menangis itu hal yang dibolehkan. Karena Rasulullah SAW saat meninggal putranya Ibrahim, beliau menangis. Menangisi orang yang meninggal itu lumrah, itu manusiawi, tabiat yang tidak bisa dibendung. Tapi yang dilarang itu adalah meratap. Yang namanya meratap itu ada unsur ketidakrelaan terhadap ketetapan dan takdir. Itu meratap. Adapun menangis, tapi kita rela. Namun air mata tidak bisa dibendung. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'aina la tadma' wal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna." Sesungguhnya mata itu berhak untuk meneteskan air matanya. Hati juga berhak untuk dia bersedih. Tapi yang tidak boleh adalah kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai Rasul katakan, "Laisa minna man syaqqal juyub wa latamal hudud wa da'a bid'awal jahiliyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kita orang-orang yang mereka menampar-nampar pipi, ya, mengkoyak-koyakkan baju, ya. Dan kemudian dikatakan juga orang yang suka teriak-teriak ketika menangis, matok-atok bahasa wae, ya. Maka itu adalah hal yang terlarang. Bahkan itu bagian daripada sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Menangis wajar.
Justru kalau ada suami atau istri atau orang tua meninggal, kemudian dia tidak menangis, maka perlu dipertanyakan. Harapannya mungkin itu. Harapannya mungkin itu. Menangis itu hal yang lumrah. Tidak ada satu orang pun ulama, bahkan Rasul sendiri SAW tidak melarang itu menangis. Tapi meratap yang sifatnya itu ada protes, tidak rela dengan ketetapan Allah, itu yang tidak dibolehkan. Ima dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan sikap, dengan perilaku, semua itu tidak dibolehkan dalam Islam, dan itu termasuk dalam hal meratap yang dilarang. Makanya Iyas ketika ditanya, engkau menangis? Kan nggak boleh, kan itu ibaratnya. Kok bisa engkau ini seorang tabi'in, seorang alim, seorang ulama, seorang yang mengerti agama, kok engkau menangis? Enggak tahu larangan menangis itu, kan begitu. Apa alasannya? Iyas bin Muawiyah menyatakan apa? Laqad kana li babani ilal jannati faghulliqal yawma ahaduhuma. Demi Allah, dahulunya aku punya dua pintu surga, dan hari ini telah tertutup satu pintu darinya. Makanya kedua orang itu adalah awsatu abwabul jannah. Awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah itu orang tua. Ya. Maka siapa yang ingin masuk surga darinya, fahfadhu, jaga dia. Tapi kalau tidak, lalaikan keduanya, maka berarti dia melalaikan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, dalil yang keempat yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, tambahan sedikit, bahwasanya beliau menyatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, itu yang disebutkan oleh beliau sang penulis rahimahullahu taala, dan ayat ini juga memiliki faedah yang sama dengan ayat sebelumnya. Perintah untuk bertauhid dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ala kulli hal, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla, di dalil yang ketiga dan yang keempat, Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk bertauhid, dan Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu taala alam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya باذنillah, dan kita buka tanya jawab jika ada pertanyaan. Wallahu taala alam. Silakan. Tuh. Pertanyaan sebelumnya saya pernah tadi malam, bahwa boleh kita berniat berdoa untuk sudah meninggal di Masjidil Nawawi. Bolehkah seseorang itu punya niat atau berdoa kepada Allah agar meninggal di kota Nabi? Boleh. Bahkan itu bisa dikatakan dianjurkan. Karena sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al. Siapa kalian yang bisa meninggal di Madinah, maka hendaknya dia
Ya, ini kita pahami dari dua konteks. Kalau dikatakan harus dibagikan, ya, dikatakan harus dibagikan berarti semuanya harus diberikan kepada masyarakat dan tidak ada yang untuk dia yang sah-sah berkorban, maka itu salah. Karena sah berkorban berhak untuk memakan dari hewan kurbannya. Sebagaimana pertanyaan pada pekan kemarin ya, ketika ada yang bertanya apakah boleh menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari, Nabi katakan apa? Kulu, makanlah dari daging kurban kalian. Kata-kata makanlah berarti ada jatah untuk kita. Wa ad'imu, dan berilah makan kepada orang lain berarti untuk disedekahkan. Wadakhiru, dan simpanlah untuk simpanan. Nah, tapi kalau pertanyaannya, Ustaz, setelah dikeluarkan untuk orang yang berkurban, nah apakah kemudian semuanya itu hak masyarakat atau pekerja itu boleh bawa pulang masing-masing? Kalau itu yang ditanyakan, maka pekerja mereka tidak boleh membawa. Pekerja harus memberikan upah